Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai mengungkap sejumlah kasus peredaran narkoba dengan barang bukti 270 kg narkotika jenis sabu. Temuan ini diamankan dari wilayah Provinsi Aceh dan Riau. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Marcelina Tumundo langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Marcelina, seperti apa kronologi pengungkapan peredaran narkoba kali ini? Egan, pengungkapan peredaran narkoba kali ini yang disampaikan oleh pihak kepolisian bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai ini merupakan kasus peredaran narkoba yang terjadi atau diungkap dalam 2 bulan terakhir, yakni di bulan September dan bulan Oktober. Dan dalam pengungkapan tadi disampaikan ini ada 4 penangkapan dari 2 provinsi, yakni dari Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Total barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak 270 kg narkotika jenis sabu. Dan dari penangkapan ini ditetapkan sebanyak 9 orang tersangka dan 7 orang lainnya masih dalam pencarian atau masuk dalam daftar pencarian orang. Dari ke-9 tersangka ini, 1 orang tersangka ditemukan dalam kondisi meninggal dunia karena sebelumnya tersangka berinisial MI yang merupakan kapten kapal ketika ia diamankan di atas perairan Selat Panjang. Ia mencoba melarikan diri dengan melompat ke laut dan kemudian tersangka tersebut dilakukan pencarian selama 3 hari oleh pihak kepolisian dan Basarnas, tetapi kemudian di hari ketiga ini ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia setelah ia melakukan upaya melarikan diri tersebut. Nah, dari 9 tersangka atau total sekarang ini 8 tersangka dari 4 penangkapan, kemudian polisi menyangkakan sejumlah pasal, diantaranya adalah pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara 20 tahun dan juga denda maksimal 10 miliar rupiah ditambah sepertiga subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Nah, kemudian dari 4 pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba ini, pihak kepolisian juga masih akan terus melakukan upaya pengembangan penyidikan dan akan mengungkap apakah kemudian dari 4 kasus penangkapan peredaran narkoba ini saling keterkaitan atau berasal dari satu jaringan yang sama, di mana diketahui dari ke-4 penangkapan ini mayoritas narkoba ini adalah yang akan dikirim atau yang didapatkan dari wilayah Malaysia dan akan didistribusikan di sejumlah wilayah di Jakarta. Tetapi kemudian karena sudah dilakukan penangkapan dari peredaran gelap narkoba ini, barang tersebut atau narkotika jenis sabu ini belum sampai kepada peredaran sehingga kemudian berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian dan juga Direktorat Bea Cukai. Egan. Marcelina, apa modus peredaran narkoba yang didapatkan kali ini? Apakah masih sama dengan modus yang sebelumnya pernah diungkap? Dalam penangkapan atau pengungkapan kasus peredaran narkoba kali ini sebetulnya ada modus yang sama yang digunakan oleh para pelaku ketika berusaha untuk mengelabui pemeriksaan dari petugas. Mereka menyelundupkan narkoba tersebut dengan mengemasnya dalam kemasan teh dan juga kemasan kopi bermerek asal Malaysia. Tetapi kemudian ada hal yang juga baru ditemukan oleh polisi bahwa dalam kemasan teh yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ada label yang bertuliskan nice dan good. Kata-kata dalam bahasa Inggris tersebut yang kemudian dari pihak kepolisian ini belum bisa memastikan apakah kata-kata nice dan good ini berkaitan dengan kualitas dari narkotika tersebut atau berkaitan dengan misalnya tujuan dari pengiriman narkoba tersebut. Langkah yang selanjutnya akan dilakukan oleh kepolisian untuk lebih detailnya mengungkap modus ini adalah perlu dilakukan pemeriksaan di laboratorium apakah memang ada modus baru terkait dengan penggolongan narkotika yang akan diedarkan ini sehingga nantinya dapat lebih cepat diungkap oleh kepolisian jika dilakukan operasi-operasi selanjutnya. Demikian, Egan. Terima kasih atas informasinya Marcelina Tumundo langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta.
Pemirsa, 6 tersangka diperiksa secara maraton dalam 2 hari terakhir dan hari ini Direktur Utama PT LIB diperiksa perdana sebagai tersangka dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 132 supporter bola. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang dan melukai 607 supporter Arema FC. Didampingi tim kuasa hukumnya, Ahmad Hadian Lukita mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur Rabu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, ini saya bagian dari pertanyaan nanti di penyidikan, saya jawab nanti dulu. Nanti sudah sering ya Pak, pertandingan malam juga udah biasa ya Pak? Itu bagian juga dari kita. Nanti saya jawab, nanti setelah mungkin mudah-mudahan bisa. Ya, terima kasih ya, harus pastikan dulu soalnya. 2 tersangka pihak sipil lain yakni Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris dan Security Officer, Suko Sutrisno telah diperiksa hari Selasa. Abdul Haris menyebut penjualan tiket sebanyak 42.516 lembar dilakukan atas sepengetahuan Kapolres Malang saat itu, AKBP Verly Hidayat. Padahal kuota awalnya dibatasi 38.000 tiket. Arahan 43.000 penonton gimana Pak? 42.516 itu ada. Kan nggak pertanyaan lagi atau satu pertanyaan lagi. Udah cukup udah lengkap. Kan sudah tidak diperkenankan tapi tetap ada 42.000 sekian. Itu arahan dari Kapolres agar dijual semuanya. Hari Rabu juga dijadwalkan pemeriksaan 3 tersangka dari oknum polisi, yakni Kabakops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan termasuk terhadap pihak stasiun TV pemegang hak siar. Sejatinya, laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya tidak diizinkan Polres Malang digelar pukul 20.30, melainkan direkomendasikan digelar sore hari. Namun jadwal pertandingan tetap malam hari dengan pertimbangan rating penonton. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Komnas HAM menyampaikan temuan awal investigasi tragedi Kanjuruhan. Ada sejumlah fakta yang ditemukan Komnas HAM, diantaranya soal pintu 10, 11, 12, dan 13 yang disebut Komnas HAM dalam kondisi terbuka saat tragedi Kanjuruhan terjadi. Meski terbuka, celah pintu memang kecil untuk dilalui banyak orang secara bersamaan. Kesimpulan Komnas HAM ini berbeda dengan informasi yang banyak beredar sebelumnya bahwa pintu-pintu di Stadion Kanjuruhan dalam kondisi tertutup saat kerusuhan terjadi. Video, informasi dan keterangan yang diterima oleh Komnas HAM RI ditemukan bahwa kondisi pintu tribun terbuka. Meskipun yang dibuka adalah pintu kecil termasuk pintu tribun 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi ini yang memang membuat hiruk-pikuk di awal. Jadi banyak di sosial media mengatakan bahwa pintunya tertutup. Kalau pintu yang kecil itu terbuka sebenarnya sejak awal, dan kami konfirmasi firm ya dari berbagai video, termasuk video yang tersebar di media yang dikasih caption bahwa pintunya tertutup, padahal itu pintunya terbuka. Ya, padahal itu pintunya terbuka. Ya, pintu kecil memang harus lihat dengan serius gitu. Nah, kami punya satu video yang eksklusif kalau katanya Pak BK. Kalau semalam kita bilang itu salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa pintu-pintu ini terbuka. Termasuk yang perdebatan di publik pintu 13. Pintu 13 Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita dan 3 polisi tersangka tragedi Kanjuruhan masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur. Selain itu, hari ini penyidik juga meminta keterangan Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Adi, apa perkembangan terkini pemeriksaan para tersangka tragedi Kanjuruhan dan Ketua Komdis PSSI? Ya, Zilvia, memang saat ini Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita saat ini masih terus menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Tadi ia memenuhi panggilan penyidik dan datang ke Mapolda Jawa Timur pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini pukul 16.04 pemeriksaan terhadap Ahmad Hadian Lukita masih terus berjalan. Memang tadi ada jeda sekitar 1,5 jam begitu untuk istirahat, dan di sela-sela jeda tersebut tadi awak media sempat menanyai Ahmad Hadian Lukita terkait dengan agenda pemeriksaan
yang dilakukan pada hari ini. Dan tadi disampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada hari ini berkaitan dengan pendalaman begitu terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada saat itu status dari Ahmad Hadian Lukita ini masih sebagai saksi. Selain itu pemeriksaan kali ini juga mendalami terkait dengan peran dan juga wewenangnya sebagai Direktur Utama PT LIB. Tadi penasihat hukum dari Ahmad Hadian Lukita juga mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sejauh ini sudah ada 20 pertanyaan yang disampaikan kepada Ahmad Hadian Lukita, dan ini berkaitan juga dengan informasi yang sudah beredar di masyarakat. Ini terkait dengan verifikasi dari Stadion Kanjuruhan yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2020, termasuk juga yang berkaitan dengan jam pertandingan pada malam hari. Padahal menurut temuan Komnas HAM yang tadi juga melakukan konferensi pers bahwa pihak Polres Malang sendiri sebenarnya sudah melayangkan surat begitu meminta untuk pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya 1 Oktober lalu ini dimajukan begitu menjadi sore hari. Ini juga yang menjadi materi yang didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan Ahmad Hadian Lukita pada hari ini. Dan selain Direktur Utama PT LIB, ada sejumlah pihak lain yang juga datang ke Mapolda Jawa Timur, khususnya ke Direskrimum Polda Jatim untuk diperiksa. Yang pertama ini adalah dari 3 tersangka lain yang berasal dari pihak kepolisian, yakni Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, lalu kemudian Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, serta juga Danki atau Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarmawan. Ketiganya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai bertanggung jawab terkait dengan gas air mata yang ditembakkan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu, yang ditengarai menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa yang jatuh. Per hari ini korban adalah 132 orang. Informasi yang kami terima, 3 anggota Polri ini juga sudah berada di dalam. Namun kami masih menunggu konfirmasi apakah benar 3 orang ini sudah menjalani pemeriksaan di dalam atau tidak. Nanti kami akan minta konfirmasi lagi dari pihak Polda Jawa Timur. Dan selain 3 orang tersangka ini juga hadir tadi 10 anggota Polres Malang, 10 perwira Polres Malang tadi pagi datang ke Mapolda Jawa Timur pada pukul 9 pagi. Dan kami sempat tanyakan apa maksud dari kedatangannya ke sini. Memang disampaikan bahwa ini berkaitan dengan pemeriksaan tragedi Kanjuruhan. Karena ke-10 orang perwira Polres Malang ini juga ikut dalam pengamanan yang dilakukan pada saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dan pemeriksaan mereka sebagai saksi ini juga masih terus dilakukan. Tadi kami juga melihat kehadiran dari Ketua Komdis PSSI, yaitu Erwin Tobing. Ia juga hadir sejak pagi tadi dan baru saja keluar dari Direskrimum Polda Jawa Timur sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pada saat keluar ia sempat memberikan keterangan kepada media bahwa kehadirannya ke sini untuk memberikan keterangan terkait dengan Ketua Panpel Arema, yaitu Abdul Haris yang kemarin juga sudah diperiksa. Dan dikatakannya bahwa tadi ia dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik soal Panpel, apalagi yang berkaitan dengan Abdul Haris yang sebelumnya pada tahun 2010 juga sempat disanksi oleh PSSI. Lalu kemudian tadi pada saat ditanyai awak media terkait dengan botol miras yang ditemukan di Stadion Kanjuruhan, ia tadi juga mengatakan bahwa pernyataan tersebut ini berdasarkan dari yang dikumpulkan oleh Puslapor. Ia hanya menyampaikan, namun ia melihat begitu memang ada sejumlah botol miras yang ditemukan di Stadion Kanjuruhan. Lalu kemudian tadi Erwin Tobing juga mengatakan, juga menanggapi begitu ya terkait dengan desakan publik, PSSI juga harus bertanggung jawab terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menelan 132 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Ia mengatakan saat ini memang PSSI sudah bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya adalah apa yang sudah dilakukan PSSI selama ini. Lalu kemudian pada saat itu Ketua PSSI bersama Erwin Tobing dan juga sejumlah pengurus lainnya juga sudah datang ke Malang begitu untuk mengawasi dan juga melakukan pencarian fakta terkait dengan peristiwa atau insiden yang terjadi kemarin. Dan saat ini kami juga masih menunggu proses pemeriksaan terhadap Ahmad Hadian Lukita dan juga 3 tersangka lainnya yang dari Polri. Kalau kita berkaca kepada pemeriksaan yang dilakukan kemarin begitu ya terhadap 2 orang yaitu Panpel dan juga Security Officer, ini pemeriksaan berlangsung 12 jam. Kita akan lihat nanti pemeriksaan kepada 4 tersangka khususnya Ahmad Hadian Lukita di RUT PT LIB ini akan berlangsung berapa lama dan apakah nanti akan
dan apakah nanti akan dilakukan penahanan begitu terhadap Ahmad Hadian Lukita. Namun terkait pernyataan saya tadi yang berkaitan dengan Komdis PSSI begitu ya, Erwin Tobing yang menyampaikan beberapa hal. Kita akan simak bersama pernyataan dari Erwin Tobing. Oh, bukan saya lapor di Malang. Nah, bukan saya lapor. Tapi saya lihat botol-botolnya pas di situ lapor. Saya di situ, bukan saya. Publik kan mempertanyakan itu rekayasa, Pak. Banyak ke lapor, karena menggunakan lapor Polda Jatim. Tapi Komdis mengetahui hal itu. Saya di situ ada botol, ada minum keras. Jangan nanya, bukan saya nemukan. Saya bukan ke situ begini, tapi ada. Ini bukan temuan tim. Ya, untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Mapolda Jawa Timur. Kembali ke Anda, Zilvia. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda.